Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Dalam video saya sebelumnya, saya telah membahas tentang hipostasis atau persona pertama atau pribadi pertama dari Allah Tritunggal, yaitu Bapa. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan mengulas hipostasis atau persona kedua atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu anak atau sang anak tunggal Bapa atau putra, yang disebut juga dengan firman atau logos dalam bahasa Yunaninya, dafar dalam Ibrani, memra dalam Aramaik, kalimah dalam bahasa Arab, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan firman atau sang firman. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu sang anak atau anak Allah, saya ingin memulainya dengan sedikit memberikan cerita yang sebenarnya tidak bagus, cerita masa lalu saya, yaitu setiap saya mendengar kata-kata anak Allah, hati saya selalu gundah. Otak saya sulit untuk menerima apa arti dari istilah itu, karena saya selalu mengartikan anak Allah berarti Allah beranak, ya, berarti dia adalah hasil perkawinan dari Bapa atau Allah ayah atau ayah Allah ibu, dan menghasilkan anak Allah. Pikiran saya selalu sangat biologis mengartikan istilah anak Allah, padahal istilah anak Allah itu sesungguhnya adalah istilah teologis. Itu pemahaman saya masa lalu sebelum saya percaya Tuhan Yesus, sebelum saya menjadi orang Kristen, tepatnya ketika saya masih seorang Muslim. Saya selalu memahami istilah-istilah Alkitab, kitab suci, doktrin Alkitab punyanya orang Kristen waktu itu. Saya kan belum jadi Kristen, selalu dengan pemahaman yang sangat biologis. Padahal anak Allah itu istilah teologis, ya. Jangankan tentang Allah, tentang hal-hal yang biasa saja dalam hidup-hidup kita. Misalnya anak kunci, anak panah, anak buah. Apakah itu harus berarti ada bapak dan ibunya kunci dan seterusnya? Kan tidak harus begitu pengertiannya. Ada istilah yang biologis sifatnya, tapi juga ada istilah yang metafora, yang kiasan, yang perumpamaan. Dan anak Allah dalam hal ini itu adalah istilah teologis, ya. Jadi tidak bisa kita paksakan pemahaman biologis kita untuk mendekati kebenaran dari ajaran kitab suci itu, saudara. Tapi puji Tuhan, setelah saya menjadi Kristen, percaya Tuhan Yesus, apa yang dulu saya anggap tidak masuk akal, dulu saya menganggap doktrin Kristen, khususnya tentang Allah mereka itu doktrin yang tidak masuk akal, yang membingungkan, yang irasional bahkan. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, itu berubah semuanya. Apa yang dulu sangat tidak masuk akal menjadi masuk akal. Apa yang dulu saya anggap irasional menjadi sangat rasional. Sekarang mari kita langsung saja membahas tentang anak Allah. Siapa sih anak Allah itu, saudara? Tidak lain, tidak bukan, anak Allah adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Anak Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Benarkah Yesus Kristus itu adalah anak Allah? Saya berani katakan itu benar, mutlak benar, dan bisa dipercaya, karena yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah
anak Allah atau anaknya itu adalah Allah Bapa sendiri. Bapa yang di surga menyebutnya demikian. Ya. Misalnya kalau kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 10 sampai 11, itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus keluar dari air, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati hingga di atasnya, dan langit terbuka memperdengarkan suaranya, suara Allah Bapa sendiri. Mari kita buka Markus pasal 1 ayat 10 dan 11. Pada saat ia keluar dari air, Tuhan Yesus keluar dari air setelah dibaptiskan itu, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Engkaulah. Yesus Kristus yang baru dibaptiskan itu adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata-kata dari surga, kata-kata dari Allah sendiri. Kemudian bukan hanya itu saudara, pada peristiwa yang lain, saat Tuhan Yesus mengajak 3 murid utamanya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas sebuah gunung, Tuhan Yesus mengalami apa yang disebut transfigurasi. Ya. Dia berubah rupa, wajahnya cemerlang sekali, dan pakaiannya berkilo-kiloan. Ya. Dan di mata ketika para murid utama itu, tampaklah kepada mereka waktu itu Elia datang, Musa datang menghadap kepada Tuhan Yesus, dan mereka berdiskusi bertiga. Ini suatu pemandangan yang luar biasa, saudara. Kalau tadi ketika dibaptiskan itu juga suatu peristiwa yang supranatural, luar biasa, disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Waktu kita kembali sejenak ke pembaptisan, waktu membaptiskannya disaksikan oleh Yohanes Pembaptis yang membaptiskan, disaksikan oleh murid Yohanes Pembaptis, disaksikan oleh orang-orang yang melihatnya, menyaksikannya, atau yang ikut mau dibaptiskan. Peristiwa yang supranatural, yang sangat dahsyat. Mereka mendengar suara dari surga. Pasti itu merupakan peristiwa yang sangat mengesankan dan tak mungkin mereka lupakan. Nah, di sini, di atas gunung itu, ketika murid Yesus itu juga sangat takjub melihat kemuliaan. Tuhan Yesus bicara dengan Elia dan Musa, 2 tokoh perjanjian lama yang berbeda hidupnya, hidup dalam kurun waktu yang berbeda, menghadap Tuhan Yesus. Mereka bertiga berbicara. Tidak lama setelah itu, saudara, itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 5. Tidak lama sesudah itu, Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Allah Bapa dari surga seolah-olah tidak memberi pesan kepada murid Tuhan Yesus, ya, ketika murid utama itu, bahwa inilah anak yang kukasihi. Yesus Kristus ini, rabimu itu, atau juru selamatmu, atau Mesiasmu itu, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Para murid yang adalah orang Yahudi itu pasti menghormati dan banyak belajar dari tokoh besar perjanjian lama, yaitu Elia dan Musa. Mereka pasti banyak terinspirasi oleh kehidupan nabi besar itu, ya. Tetapi oleh Bapa di surga, engkau harus lebih mendengarkan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, Tuhan Yesus, anak Allah,
itu harus lebih didengarkan. Karena dia adalah Tuhannya, Mesiasnya, Rabinya, Juru Selamatnya. Ya. Jadi jelas statement pribadi dari Allah Bapa itu suatu statement yang sangat kredibel, layak dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena dalam Matius pasal 11 ayat 27 dikatakan di sana, ya, Matius 11 ayat 27, yang intinya adalah tidak seorang pun yang mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa kecuali anak, ya, selain anak. Jadi yang mengenal anak, mengenal dirinya itu tidak seorang pun yang mengetahui kecuali Bapa, saudara. Dan Bapa sudah mengatakan, engkaulah anakku kasihi. Dan sudah mengatakan juga di depan para murid di atas gunung itu, inilah anak yang kukasihi. Jadi itu statement pengakuan atau klaim surgawi yang pasti sangat kredibel, ya, paling bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Yesus Kristus adalah anak, sungguh benar dia adalah anak karena Allah Bapa sendiri yang mengatakannya demikian, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, setiap pengakuan, setiap statement, setiap kesaksian atau testimoni dari siapapun yang selaras, yang paralel, yang tidak bertentangan dengan kesaksian Bapa di surga itu pasti kesaksian yang sangat benar, pasti pengakuan yang benar, tepat, ya. Jadi kalau semua orang Kristen mengakui Yesus adalah anak Allah, itu pengakuan yang tepat dan benar karena selaras dengan pengakuan atau klaim dari Allah Bapa sendiri yang bersumber dari surga, ya. Saudara, sesungguhnya bukan hanya para murid dan semua orang Kristen dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya yang percaya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah karena bersumber dari informasi surgawi langsung dari Allah Bapa, saudara. Tapi bukan hanya para murid, pihak yang netral, pihak yang tidak ada kaitannya dengan tim Tuhan Yesus. Karena kalau hanya para murid mungkin orang bertahan bisa berdalih, ya jelas benar karena para muridnya yang ngomong, para rasulnya pasti ingin menyenangkan gurunya, rabinya, pemimpinnya. Tapi ini ada saudara, data-data Alkitabiah, data-data kitab suci yang mengatakan bahwa bukan hanya para murid yang mempercayai Yesus adalah anak Allah, tapi malaikat dari surga yang datang ini jauh sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi, ya, sebelum dilahirkan melalui rahim Maria, ya, malaikat dari surga datang menjumpai Maria, menginformasikan tentang rencana bahwa dia akan mengandung, ya, saudara. Itu bisa dilihat dari Lukas pasal 1, saudara, ya, ayat 31 dan 32, ya. Lukas pasal 1 ayat 31 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan seterusnya. Jadi anak yang akan kau lahirkan, kau kandung dan kau lahirkan itu akan menjadi besar dan dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Ini kata-kata malaikat dari surga, utusan khusus dari Allah sendiri, ya. Dan kata-kata malaikat ini, informasi surgawi ini pasti benar karena selaras dengan yang mengutusnya, ya. Tidak mungkin Jibril mengatakan
sesuatu yang berbeda dari apa yang harus dilakukan. Harus mengatakan, menginformasikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah di surga. Jadi bisa dipercaya. Tapi bukan hanya malaikat di surga yang datang ke bumi, datang kepada Maria, juga kepala pasukan, saudara. Kepala pasukan dan para prajurit Roma yang mengeksekusi penyaliban Tuhan Yesus, saudara. Karena perintah atasannya itu ketika Tuhan Yesus menyerahkan diri, wafat di atas kayu salib, saudara, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Terjadi suatu fenomena alam yang luar biasa, yang supranatural, ya. Kepala pasukan Roma dan prajuritnya itu gemetaran ketakutan, dan kemudian mereka mengakui sungguh ia adalah anak Allah, saudara. Anda bisa baca di Alkitab, saudara, tentang peristiwa itu. Jadi bukan hanya para murid, tetapi pihak lain, pihak yang netral, malaikat, dan lagi juga pihak yang menyalibkannya, ya, itu akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, setiap pengakuan, setiap klaim, setiap kesaksian yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, itu adalah kesaksian atau pernyataan yang benar, karena sesuai dengan statement Allah Bapa sendiri. Sebaliknya, kalau setiap pengakuan sebaliknya dari yang tadi, setiap pengakuan yang berbeda, apalagi bertentangan, setiap klaim atau pendapat yang berbeda dengan statement Allah Bapa tadi, apalagi bertentangan, pastilah itu statement yang salah besar, saudara. Nah, dari mana klaim atau pandangan yang salah tersebut, saudara? Memang ada pandangan benar yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak yang bersumber dari pernyataan Allah sendiri. Tapi juga ada pendapat yang lain yang salah, dan itu bersumber dari bumi, bukan dari surga, saudara. Dari orang per orang pada waktu itu khususnya, saudara. Dan pokoknya dari manusia. Kalau tadi sumbernya dari surga, dari Allah, kalau pendapat yang berbeda itu dari manusia, ya. Bukti validnya, saudara, mari kita buka Matius pasal 16. Matius pasal 16 bisa dibaca dari ayat 13 sampai 17, tapi intinya, saudara, waktu itu Tuhan Yesus di sebuah daerah yang namanya Kaisaria Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang siapa aku ini? Dia minta jawaban dari murid bahwa menurut orang banyak atau kata orang selain para muridnya, siapa aku ini? Kemudian ada yang menjawabnya, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, atau salah seorang dari seorang nabi. Ya. Pasti itu adalah jawaban yang salah. Tuhan Yesus tidak puas dengan jawaban dari orang itu. Itu memang kata dunia, kata orang per orang. Tapi apa katamu? Tuhan Yesus mengejar, tanya kepada muridnya sendiri, apa katamu? Yang tadi itu jelas salah, itu kata orang. Tapi apa katamu tentang aku? Matius 16 ayat 16-17. Maka jawab Simon Petrus, menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, apa katamu tentang aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah
yang hidup. You are the Christ, the Son of the living God. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, berbeda sekali dengan apa kata orang. Kata orang memang seperti itu, ya. Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, atau salah seorang nabi. Tapi kata murid Yesus selalu selaras, ya. Dan Tuhan Yesus membenarkan, mengiyakan, bahkan memuji jawaban Petrus itu dengan ayat berikutnya, ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Matius 16:17. Berbahagialah engkau Petrus, karena imanmu, pengakuanmu itu, kredomu itu adalah kredo yang benar, pengakuan iman yang sejati, karena bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa kata dunia, apa kata bumi, tapi berdasarkan kata Allah sendiri, berdasarkan sumber yang paling bisa dipercaya, yaitu sumber yang dari surga. Ya. Berbahagialah engkau Simon. Dan ini juga berbahagialah bagi kita semua yang percaya Yesus adalah anak Allah. Saudara saya yang Kristiani, berbahagialah Anda, berbahagialah saya, karena iman kita yang mengakui Yesus sebagai anak Allah itu adalah iman yang benar, imannya sejati, karena bersumber dari bukan dari dunia, bukan oleh sebab kata orang, tapi menurut Allah Bapa sendiri yang sudah mengklaim atau mengakui atau menyatakan bahwa engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Sekali lagi, pandangan bumi, manusia yang lain, yang bertentangan, yang berbeda dengan pandangan tadi, Yesus adalah anak Allah, itu adalah pandangan atau klaim yang tidak benar. Dan pasti kami tidak menerimanya. Kami lebih mempercayai pandangan para rasulnya yang memang mendengar langsung suara Allah Bapa di surga itu, ya. Karena itu berdasarkan informasi yang paling kredibel, yaitu dari Allah Bapa sendiri. Yang benar adalah statement Allah Bapa sendiri bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. You are the Christ, the Son of the living God. Saudara, sekian penjelasan dari saya. Semoga menjadi berkat bagi kita, bermanfaat. Dan sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan Anda boleh berkomentar supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini menjadi berkat lebih besar lagi kepada para pemirsa yang lainnya. Terima kasih perhatian Anda. Salam dari sesama anak-anak Allah, dan kiranya Mesias anak Allah yang hidup, Yesus Kristus itu memberkati, menyertai kita selama-lamanya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.